Enggak lah, meluk gua dari samping doang. Gini. Iya, kayak malam pertama itu. Anjir. Iya. Oh, malam pertama cuma begitu doang. Iya, cuma gitu doang. Tapi hangat. Biasa aja sih. Kurang panas berarti badannya. Pas lagi dia naik ke badan gue karena tangan gue sakit, gue teriak dong. Aduh sakit. Aduh, gue gitu-gitu. Aduh, gue gituin. Jadi gue teriak tuh berkali-kali. Itu posisi masih dipeluk? Masih dipeluk dari atas. Hah? Dia tuh naik ke atas badan gue. Halo Yulia. Halo, sehat dong? Alhamdulillah sehat loh. Alhamdulillah orangnya mah sehat. Orangnya sehat. Oke, tapi hatinya itu gimana? Kurang sehat. Tapi mental harus selalu sehat. Selalu sehat sih. Tapi emang kayaknya kurang 5 miliar doang sih. Gue juga mau anjir. Mau kan? Iya sama. Nah, yang tadi opening gue itu bener real ya. Lu ya, itu sempet diviralin, udah pernah dipakai segala macem, dan ketika lu di gunung lu mau dipakai tapi lu tolak gitu kan. Itu bener. Iya itu bener. Itu gue ngalamin sendiri, emang pengalaman pribadi gue sendiri. Itu di Gunung Argopuro. Iya, di Gunung Argopuro. Yang masa lalu ya. Ini masa lalu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang udah menuju ke proses yang benar-benar udah lebih matang ya. Insya Allah. Amin. Ya, amin. Pokoknya udah mulai tertata lah gitu. Udah mulai tertata. Bener. Punya berapa stok? Satu aja nggak habis. Nggak usah spill di sini. Enggak, yang gue tahu nih ya. Yang lo tahu gimana? Selebgram itu ketika naik gunung nih, itu pasti langsung ketika dia ada yang tahu lu, weh Kahilya. Wah, akhirnya ketemu juga foto. Ntar berlanjut di DM dan segala macam. Bener sih, emang banyak kayak gitu, banyak kan? Banyak. Iya, nih selama di pendakian nih, lu mulai itu dari tahun berapa? Gue mulai pendakian 2016. 2016. Ke gunung mana? Itu ke gunung, ya lu tau lah yang deket-deket sini. Oh, Gunung Gede. Ya, itu. Iya. Itu pertama kali gunung yang gue naikin. Itu gue naik di bulan Desember. Kok beda sama gue ya? Kenapa? Lu di mana emangnya? Gunung Sahari. Gue udah serius. Bener-bener lu ya. Iya beneran, gue lewat di Gunung Sahari. Iya, cuma naik flyover doang. Udah nyampe ya udah. Banyak gunung di sebelah kiri. Tapi gue punya cerita kocak lu di situ. Apa tuh? Jadi waktu itu gue sempat lewat ke jalan Gunung Sahari itu kan. Gue sama teman gue cowok gitu. Terus habis itu ya bukan temen doang sih, emang yang deket sama dia. Terus lewat lah. Malam tuh, tengah malam, sekitar jam 11, hampir jam 12 lah. Lewat situ tuh. Pas gue lewat, kita tuh jalannya emang santai karena sambil ngobrol kan. Tiba-tiba tuh ada satu cewek yang kayak, Mas 1 jamnya cuma 50.000 loh gitu. Seriusan? 50.000? Iya. Murah banget. Mau gak lu? Terus habis itu bodohnya kawan gue ini berhenti bang, disamperin lah tuh sama si cewek. Terus habis itu ceweknya langsung bilang, Mas sejamnya 50.000 aja mas, katanya gitu. Ayo ditarik dong tangannya. Seriusan? Ditarik. Terus gue langsung geplak dong tangan. Mbak, lu gak lihat dia sama siapa? Gue gitu. Lu mikir dia tuh gak sendiri sama cewek gitu loh, kayak ngapa sih? Yang jadi pertanyaan itu 1 jam 50.000 cewek apa cowok? Cewek. Beneran cewek? Tapi ujungnya doang kali. Enggak, ceweknya udah kayak tante gitu lah. Oh, udah gitu. Agak udah cek dikit lah ya. Cek sedikit. Lecet banyak kali ah. Aduh. Ya pokoknya itulah ceritanya. Jadi gue juga punya cerita lucu nih. Apa? Waktu malam-malam nih, di daerah Mangga Besar. Malam-malam nih kan, gue lagi ngabuburit lah sama temen-temen gue. Oh, itu lagi bulan puasa? Ya lagi bulan puasa. Pokoknya lagi malam-malam lah. Masuk nih ke gang apa itu gue lupa namanya. Gue berempat nih, 2 motor ya kan. Ada nih gerombolan cewek di pinggiran tuh. Saya diledekin sama temen gue. Kiu. Enggak lu jawab cekrukuk. Pojok. Udah didiemin tuh. Nah, maju lagi dikit tuh, ada tukang
kopi. Oh, tukang kopi. Ya, akhirnya berhenti di situ kan. Terus? Berhenti di situ. Ada cewek lewat nih sendirian. Namanya malam ya. Udah gitu mata gue juga agak rabun gitu kan. Kalau malam tuh mata gue rabun. Pakai gitu. kacamata makanya biar nggak rabun. Ngeri gue. Oh ya, ngerinya apa? Ngeri apa? Terlalu jelas. Oh, terlalu jelas. terus. Iya kan, mata gue agak rabun. Udah gue diemin lagi ngopi kan. Terus? Nah, temen gue nyamperin nih cewek. Set, Neng mau kemana? Iya. Kan. Bintu set. Ceweknya Ini dia. bukan horor ya, bukan horor. Iya. Cewek beneran. Oh iya, cewek beneran. Maksudnya manusia beneran lah gitu. Set, didiemin tuh. Set, diginin tuh. Terus? Nengok ceweknya. Set. Taunya? Kabur langsung temen gue. Kok bisa? Kabur kenapa? Dikirain cewek. Terus? Bencong. Bener-bener. Udah malah jauh banget dia jalan ngejar tuh cewek. Sumpah? Seriusan. Ini kasihan banget tuh temen lo. Bencong anjir. Emang hampir sama sih kalau malam. Iya, soalnya sekarang tuh bencong itu kayak perawatan itu lebih mahal tau daripada cewek. Emang iya? Iyalah. Oh. Dia lebih mahal karena kan dari laki-laki pengen berubah menjadi cantik. Itu perawatannya mahal. Ini perempuan aja nih yang perawatan ke klinik kecantikan gitu tuh mahal. Gimana dia yang dirubah? Iya sih bener. Iya, mahal. Nah kalau misalnya dia berubah ya, berbicara tentang waria ya. Iya. Bisa dibilang waria gak sih? Iya bisa. Waria. Waria bencong benar. sama waria Iya, sama aja. sama lah sama. Kalau bencong bahasanya bahasa kampung. Bahasa kampung. Kalau waria tuh kayak lebih tren lah, lebih bahasa Indonesia lah iya, gitu waria. Tapi pasti dia ngejalanin semua operasi itu ya. Nah itu si Joninya dikemanain? Lu udah tanya ke warianya belum? Masalahnya gue belum pernah jadi waria gitu. Enggak, lu kan pernah kerja di kecantikan segala macam dokter gitu. Kirain tapi yang gue tahu kemarin tuh sempat ada beberapa kayak lebih ke waria gitu, laki-laki yang mau menjadi wanita. Cuma nggak sampai gue tanyain, bang itu lu udah diganti cewek apa belum gitu. Enggak gue tanya gitu. Memang penampilannya kayak cewek, kayak lekong sih, lebih ke lekong. Kalau lekong mah belum cewek banget. Itu udah sampai kayak rambutnya tuh udah dirubah. Tapi kalau lekong itu menguntungkan loh. Kenapa menguntungkan? Dia soalnya kalau misalnya ketika sama cewek itu bener-bener deket akrab banget akrab banget sampai pelukan dan segala macam. Emang begitu. Itu keuntungannya begitu. Nah ketika misalnya dia pelukan nih ya kan sama cewek yang bener-bener seksi dan mantep, ngaceng ya? Iya. Bener kan? Iya gue nggak pernah nanya sih, nggak pernah tahu juga gitu. Itu makanya gue juga heran sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi lo punya temen gak sih yang kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada sih. Alhamdulillah. Temen gue, lu normal kali? Aduh. Gue normal di sini, normal semua. Itu ya makanya gue heran itu, soalnya waktu itu ada salah satu peserta gue gitu kan. Yang kayak gitu? Yang kayak gitu udah 99%. Lu tahu 99% tuh udah berubah. Iya sampai ini lu main tebak-tebakan sama temen lu, itu cewek apa cowok? Iya. Pasti kayak gitu. Iya. Itu cewek apa cowok? Cewek. Enggak, itu cowok. Itu cewek, itu cowok. Pasti gitu. Gue nebak cewek. Nah, karena emang bener-bener persis banget. Lu sebagai laki-laki mau nggak sama dia? Ya karena gue udah punya cewek ya gak mau lah. Oh gak mau. Iya gue cukup satu aja. Cukup satu di sana, satu di sini. Iya soalnya ini nanti bakal ditonton gitu, makanya gue gak berani. Cari aman ya. Iya cari aman aja. Tapi emang kalau gue lihat sih emang bodinya tuh lebih kayak lebih dari perempuan normal cewek ya. Gue pun ngakuin. Iya kalau itu tuh. Anjir. Iya. Nah selama naik gunung nih Hilya nih. Iya. Lo pernah nggak naik berdua sama cowok lo? Pernah. Di mana? Beberapa gunung sih pernah. Cuma ini mau ngebahas tentang apa dulu nih? Pernah ke gunung mananya? Argopuro pernah, Keprau pernah, Sumbing pernah gitu. Memang pernah ke gunung, beberapa gunung. Itu dengan cowok yang sama? Waktu itu beda sih. Beda. Okay. Bebek sama kuda. Berarti beda. Nah, gue pengen ngebahas tentang Argopuro. Oh, siap. Iya, gimana? Di tahun berapa itu, Wat? Itu 2021 tuh. 2021. Lu naik sama Tit. Lu katanya nih ya. Kata
Ternyata katanya, berarti katanya si Anya. Oh iya siap, katanya si Anya. Oh iya, bener kan? Bener. Katanya, lu memiliki kisah nih di Argo Puro. Kisah yang bener-bener apa nih? Suram nih. Suram. Wah. Bener nggak? Suramnya ke apa? Jangan sampai gue telepon orangnya. Jangan dong. Gue masalahnya punya nomornya. Oh gitu. Iya. Jangan dong. Oke. Jangan. Nomor rekening masih gue. Gue harap dia nggak nonton. Coba gimana ceritain? Pasti perlu satu tenda dong. Bener. Satu tenda yang kapasitas 2. Dan di sini cuma 2 orang, nggak mungkin 3 orang. Iya, kalau 3 orang pun itu setan. Iya bener. Ya? Ada setannya nih. Ada setannya karenanya itu. Nah, gimana itu ya? Coba kejadian itu seperti apa? Coba. Sebenarnya kemarin tuh apa ya? Lebih ke karena kan waktu gue ke Argo Puro itu kondisinya gue memang kurang fit kan. Yang gue habis jatuh dari motor, tangan kiri gue itu, jadi gue nggak bisa bergerak lah, nggak bisa bergerak normalnya kayak gini. Jadi kayak ya orang sakit lah. Terus mungkin ya namanya ada hawa-hawa ya gimana ya, lu pernah lah naik gunung sama cewek misalnya stand-up nih, stand-up lah sama cewek lu, pasti ada lah hawa-hawa yang kedinginan, pengen dipeluk lah, pengen dimanjain lah ya ibaratnya gitu. Cuma tuh gue tuh tipe orang yang nggak terlalu suka sama hal-hal seperti itu. Sama, gue pun juga kayak gitu. Ya kalau misalnya satu tenda bareng ya udah tidur biasa aja. Tidur. Dia tuh kayak dia tuh nggak paham sama kondisi gue waktu itu. Nah, gimana tuh awal kejadian itu ketika udah nyampe tenda nih? Itu di hari keberapa tuh? Itu apa di setiap malam apa gimana? Dari hari pertama sih. Oh, coba. Dari hari pertama tuh dia tuh kayak kan gue udah bilang sama dia tangan gue tuh sakit. Diurut. Terus gue nggak bisa apa ya, ganti baju tuh secara cepet-cepet. Paham gak sih? Kalau tangan gue kan nggak bisa begini kan, otomatis tangan gue gini terus. Terus gue kalau ganti baju tuh pasti gue pelan. Nah, ketika lu ganti baju, cewek lu ada di dalam. Awalnya tuh kan gue minta keluar. Siapanya nih? Elunya buka baju dia. Dia gue suruh minta keluar gitu. Udah di luar nih dia, terus tiba-tiba dia buka tenda. Gue bilang belum selesai. Kata dia lama banget gitu kan namanya. Kok lama banget sih? Ya sabar kan. Tapi udah dibuka tuh tendanya straight gitu. Hampir. Tapi lu entar dulu gitu. Iya, gue tahan. Jadi belum sempet kebuka tuh tenda. Terus abis itu kan gue bilang ntar dulu kan tangan lagi sakit. Kata dia, yaudah sini aku bantuin ngomongnya. Terus kata gue, ngapain gak bisa gitu. Udah bantuin sih, sini langsung lari ke sini. Iya. Terus. Akhirnya gue tahan kan. Udah ntar bisa sendiri. Ini hari pertama nih. Terus dari situ udah kelar gue buka baju udah gue ganti. Habis itu dia masuk kan. Dia masuk tuh malam tuh, kondisinya malam. Di malam itu emang waktu itu di Argo Puro tuh gue naik lagi musim kemarau. Gue 5 hari tuh gak kena hujan sama sekali. Bener-bener tuh, iya gak kena hujan sama sekali. Terus di malam pertama anjay, malam pertama gak usah terusin. Udah tuh pas malam pertama itu, pas malamnya dia tuh tidur di sebelah kiri gue. Sebelah kiri gue kan, tangan yang sakit kan memang tangan gue yang di sebelah kiri. Terus habis itu gue buat geser pun gue nggak bisa gitu. Terus tiba-tiba dia tuh kayak meluk gue gitu loh. Dari samping begini. Iya pokoknya dia ngadep samping. Tapi kena tangan lu dong. Iya makanya gue kan di situ aduh langsung kan. Gue bilang gitu sakit, gue bilang gitu. Ngerti gue sama tenda sebelah. Suara apa tuh? Ya enggak, aman. Aman. Ini disangkanya enggak gitu kan. Ini biasanya kan begitu kalau suara di tenda. Aduh. Belum. Tetangga udah pada curiga itu yang gitu. Ditegur itu di malam ketiga. Oh gitu. Iya. Ini berarti masih malam pertama nih. Malam pertama itu gue tuh tenda itu cuma sekelompokan gue doang di situ. Jadi bukan ada kelompok-kelompok lain. Ya, jadi mikirnya ini Hilya nih kesakitan gitu. Karena memang kondisinya gue tuh setiap malam itu pasti sakit bang, tangan gue nyeri. Gimana ya kalau habis jatuh dari motor terus nyeri kena dingin, wah itu makin parah gitu. Jadi makanya pikiran mereka tuh paling sih Hilya nih kesakitan nih tiap malam gitu. Karena pas dia meluk gue kan kayak gak bisa gitu. Kenapa sih? Pakai SB. Pakai. Lah,
Kan pakai SB begini susah mau kayak gimana caranya? Iya bang, namanya dia Iya. dia nggak dipakai, berarti saya cuma segini nih. Oh iya, berarti ininya. Iya enggak itu strategi marketing ya. Iya. terus Udah tuh gue di situ kayak udah risih kan. Kata gue, iyalah sakit gitu kan, sakit mas gitu. Agak lusan dikit dong. Gak bisa. Udah itu dia kayak masih coba, oh sakit ya, habis itu kayak dipijit-pijit. Kata gue nggak bisa, udah diemin aja gitu, nggak usah dipijit. Kata gue dipijit kayak makin sebadan gitu. Bukannya sembuh malah makin sakit gitu kan, malah makin kita tuh makin takut gitu. Akhirnya kata gue udah nggak usah gue bilang gitu. Udahlah tidur tuh malam pertama tuh. Pas di malam kedua masih kayak gitu tuh, cuma nggak yang parah, nggak yang apa ya, guanya mungkin karena kecapean ya, jalur dari mata air 2 ke Cikasur itu tuh lumayan jauh soalnya, jadi gue capek banget. Karena kemarin tuh sleeping bag gue ngerasanya tuh pas lagi di malam kedua itu cuma dipakai sampai leher. Lu? Iya, gue ngerasanya. Terus posisi gue udah tidur. Tapi pas ketika lu belum tidur, lu udah nyampe atas belum? Gue sih nggak memang sampai kepala gue doang, jadi kepala gue nggak ditutupin, cuma sampai situ. Terus jam 1 pagi gue tuh bangun karena gue kesakitan. Iya. Terus gue bilang gue dingin, gue kesakitan. Iya. Tapi bukan berarti gue minta dipeluk gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya lu bilang dingin, sakit, ya ketika laki-laki berpikir, oh berarti kedinginan, berarti minta anget-angetin. Tapi nggak yang dipeluk juga. Gitu. Terus? Jadi pas gue bilang kayak begitu tuh, dia langsung otomatis langsung meluk gue. Ditindihin dong berarti? Enggak lah, meluk gue dari samping doang. Gini? Iya, kayak malam pertama itu. Anjir. Iya. Oh malam pertama cuma begitu doang? Iya, cuma gitu doang. Tapi hangat? Biasa aja sih. Kurang panas berarti badannya. Kayaknya. Iya. Udah tuh pas gue diem, dia meluk gue diem karena gue mikirnya ya udah selagi dia nggak macem-macem tangannya, biasa tuh gitu tuh takutnya kan dengan dipeluk dia kasih peluang, tiba-tiba guenya diem aja, dia malah makin minta peluang lagi, takutnya kayak gitu gue mikirnya. Peluang itu buat ngejebolin apa gimana? Enggak, maksudnya takut yang minta lebih dari pelukan, paham gak sih? Nah, contohnya tuh kayak dari tangan begini nih. Gue gak takut gitu kan. Oh iya. Gue takutnya cuma karena dia masih fine aja gitu, nggak ada ya tindakan yang bikin gue risih. Memang posisinya gue akuin di situ, emang gue dingin. Emang gue akuin gitu, dengan dia bantu meluk badan gue dari luar sleeping bag gue, ya itu buat ngebantu gue, memang gue akuin gitu. Jadi gue biarin, itu tuh gue biarin. Nggak lama gue tidur, tapi pas yang gue heranin tidurnya gue nih jam subuh gue bangun, tiba-tiba tuh sleeping bag gue tuh kebuka. Iya itu gue nggak tahu. Nah itu tuh kebuka sampai mana? Kebuka sampai ini nih, sampai paha gue. Tapi lu posisi pakai celana pendek atau celana panjang? Panjang. Oh celana panjang. Celana panjang gue pas. Nah itu gue nggak tahu tuh dia ngapain aja, gue nggak paham di situ. Tapi pas lu tidur ngerasa nggak? Enggak. Masa nggak ngerasa? Sama sekali. Entah itu di gitu. Enggak ngerasa. Entah itu di badannya diinin tuh. Nggak ngerasa. Oh nggak ngerasa. Itu gue nggak tahu, makanya gue berpikir oh mungkin gara-gara gue tidurnya jabrah mungkin ya. Iya. Nggak bisa diem gitu, jadinya kebuka. Logika. Iya. Gitu. Tapi gue nggak nanya sama orangnya gitu. Lu nggak diem aja. Ketika sleeping bag itu kebuka lu diem aja. Ya gue diem. Ketika sleeping bag kebuka dia langsung giniin celana naik. Enggak. Bercanda. Enggak ya guys, enggak. Oh, enggak. Terus, aman lah ya. Pas itu malam kedua tuh kayak gitu. Pas malam ketiga, nah malam ketiga menurut gue tuh lebih parah sih, yang sampai tetangga, sampai tenda samping. Ini malam ketiga lu di mana? Roembik? Bukan di Roembik, satu lagi. Mana? Cisentor. Oh di Cisentor. Iya, yang mau naik ke Puncak Rengganis. Yang mata air. Wah, bukan Cisentor. Apa?
Yang satu lagi tuh yang mau ke puncak Rengganis, lu pernah ke Argopuro kan? Iya. Cisentor bukan sih? Yang mau ke puncak Rengganis. Iya. Itu Cisentor, bukan Mata Air. Kalau Mata Air mah Rawa Embik. Ini Sabana Lonceng. Oh iya, Sabana Lonceng. Iya Cisentor, lupa gue. Iya Sabana Lonceng, bener. Gue kan malam ketiga di Sabana Lonceng. Jadi kan kalau Sabana Lonceng memang banyak tenda-tenda di sana kan, gitu kan. Kapasitas luas lah. Banyak lah. Ya terus kan malam dini hari tuh gue kembali lagi kan, sakit gue, nyeri gue gitu kan. Terus yang gak gue abis Fikri nih, yang gak gue abis Fikri. Oke. Iya, gak di luar Nurul lah. Iya, di luar Nurul. Iya. Dia tuh respon dia tuh bukan lagi cuma melukku dari samping, tapi naik ke badan gue. Jam berapa itu? Sekitar jam 1 pagi lah. Oh, udah pada tidur. Udah. Tapi pada saat di Sabana Lonceng, itu keadaan rame gak? Rame. Itu rame banget. Rame banget. Oh, Argopuro baru dibuka soalnya. Iya, benar itu baru-baru banget dibukanya Argopuro. 2 tahun ditutup baru dibuka. Benar. Ya. Itu gue inget banget bulan Juli gue naik situ. Terus pas lagi dia naik ke badan gue karena tangan gue sakit, gue teriak dong. Aduh sakit. Aduh, gue gitu-gitu. Aduh, gue gituin. Jadi gue teriak tuh berkali-kali. Itu posisi masih dipeluk? Masih dipeluk dari atas. Hah? Dia tuh naik ke atas badan gua. Main kuda-kuda, kayak mau main kudaan gimana tuh? Maksudnya enggak, gua naik ke atas gimana tuh maksudnya itu? Dia tuh nindiin badan gua, Bang. Posisi lu lagi telentang. Lagi telentang. Dia tuh nindiin badan gua. Nindiin badan? Iya, dari atas. Udah tuh. Nah, posisi dia duduk itu adanya di badan lo apa di bawah badan? Kok duduk sih? Enggak duduk. Bukan duduk. Dia tengkurap. Meluk gue di atas gue. Oh, gue kirain dia duduk anjir. Kagak. Dia tuh di atas gue. Di situ makanya gue teriak. Berarti ketiban dong. Iya, gue tuh ditibanin badan dia. Oke, kadang udah lagi meluk nih. Ya. Gue malah kesakitan kan. Terus gue ya sambil berisik gitu. Aduh sakit gue gitu-gituin. Terus habis itu ada satu tenda yang bangun. Mungkin dia belum tidur atau gimana. Baru, Mbak. Kenapa mbak? Nggak tahu, nggak kenal. Kenal, gue kenal muka tapi nggak kenal nama. Cuma baru kenal di situ. Oh, siapa? Iya. Ya, mari mbak gitu. Iya. Mari mas. Marimas. Nutrisari. Udah pas gue teriak berkali-kali, dia tuh nggak turun. Gue kan udah bilang sakit, dia tuh nggak turun. Oh, masih di kan atas lu. Bodoh ya. Kayak. Tapi ngusel-ngusel nggak? Cuma meluk doang. Yakin lu? Cuma meluk doang. Seriusan? Cuma meluk doang terus sambil kayak cium-ciumin pipi gue gitu terus. Tapi ini tahu nggak cowok lu? Apa? Cowok lu sekarang tahu nggak? Sama cerita ini? Tahu maksudnya? Tahu apa enggak maksudnya? Iya, tahu nggak sama cerita ini? Iya tahu. Maksudnya? Tahu lah. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Aman. Enggak tahu dia. Enggak tahu. Okay. Ya, kalau misalnya tahu marah lah pasti cowok lu. Iya. Enggak juga sih. Iya kan udah berlalu. Iya, udah berlalu sih. Iya. Benar. Nah, terus. Terus habis itu yang gue bingungin itu kenapa pas setelah gue teriak-teriak gitu dia nggak turun atau dia nggak ada respon buat turun dari badan gue gitu. Masih di keadaan dibantu. Terus dia kayak malah cium-ciumin pipi gue gitu. Jijik banget sumpah. Seriusan? Serius gue teriak-teriak aja. Doang, nggak sama bawahnya. Ya begitu dah dia bikin gue kayak merasa mungkin karena dia udah terangsang kali ya. Iya. Dia ngerti gak sih? Tapi pasti ngusel-ngusel dong. Ngusel-ngusel yang lu maksud ngusel-ngusel tuh kayak gimana gitu? Ngusel-ngusel yang dari bawahnya tuh yang ular gitu tuh. Enggak. Karena kan posisinya tuh kemana ada sleeping bag. Oh, masih pakai sleeping bag? Iya, gue masih di atas, gue masih sleeping bag. Oh, masih. Jadi gue mungkin nggak tahu gue yang nggak ngerasa atau gimana, gue nggak tahu kan. Iya. Ya udah tuh, karena gue ada teriak-teriak gitu, ada orang yang. Lu nggak minta tolong. Enggak gue minta tolong, cuma adu sakit-sakit aja gitu. Terus karena itu berulang kali, ada tetangga sebelah tuh. Tetangga tenda sebelah tuh nyamperin, kenapa mbak gitu. Baru pas ada orang itu dia baru turun dari badan gua. Tapi nggak sempat buka tenda kan? Enggak. Oh, kalau buka tenda mah, weh ngapain mesum? Nah itu jadi takut salah paham kan. Iya. Terus habis itu pas ada orang yang teriak-teriak kayak gitu minta yang mau bantuin gue bilang dia tuh turun, terus kata dia cuma bilang enggak apa-apa mas, ini cuma si Hilyanya kesakitan aja gitu. Tapi lu nggak bilang sama
mantan lu yang Enggak. Maksud bilang gua, apa? Bilangnya lu sange ya gitu. Gue kemarin cuma marah sama dia. Gue cuma bilang, maksudnya apa sih gue gitu. Udah tahu aku ini lagi sakit. Iya. Gitu. Kenapa? Apa yang dipikirin gitu? Ngerti gak sih lo apa begitu? Kehangatan apa sih? Kehangatan lah. Iya tapi tetap aja. Peluang itu peluang emas, cuy. Iya tetap aja gue nggak suka. Kan gue udah bilang dari awal sama dia ya gue nggak suka dengan hal-hal yang begitu. Mungkin dia mau mecahin rekor. Bodoh amat banget. Udah dari situ kayak gue udah merasa risih dan apa ya, adalah ya lo tahu orang sini nih yang naik bareng sama gue, si Rizky. Dia tuh pasti udah ngeliat gue udah nggak kayak sebelum ketemu gue di Sabana Lonceng. Jadi gue udah marah gue sama tuh orang. Tapi dia sempet ngelihatnya ketika lo lagi buka baju segala macem. Enggak. Oh enggak, di satu tenda itu dia keluar pasti. Enggak, ya pasti dia keluar. Kalau misalnya dia nggak mau keluar gitu, ya gue tetap gue paksa keluar. Enggak, tetap dia keluar kok. Oh dia pasti keluar. Dia pasti keluar. Gitu. Oke, udah di Sabana Lonceng tuh gue udah bener-bener kayak marah banget. Gue udah nggak mau. Apa ya, udah marah lah, gue nggak ada ngobrol kayak biasanya sama itu orang, karena gue udah merasa kayak udah kecewa gitu sama digituin sama dia dengan kondisi yang kayak gitu. Iyalah. Anjir. Terus juga kayak di gunung gue nggak ada kepikiran gimana anjir. Iya anjir, capek nih udah naik gitu kan. Iya. Ketika udah nyampe tenda, masa berpikiran gue pengen. Makanya. Apa? Mencahin rekor di ketinggian gitu kan. Mencahin rekor. Soalnya kan ada tuh sebagian pendaki yang mungkin dinaik sama pasangannya, dia mau mencahin rekor. Wah itu tuh banyak cuy. Yang kayak gitu banyak anjir. Iya banyak. Di semua gunung pasti ada. Pasti ada. Cuma apalagi ya, kalau misalnya di Prawa. Di Prawa itu ada salah satu narasumber dari Besok Pagi. Dia tuh kesurupan. Kesurupan. Nah setan itu bilang apa? Di sini sudah terlalu banyak yang berbuat mesum. Oh masih gitu? Seriusan. Itu di Gunung Prau. Parah sih. Jadi kotor ya gunung sekarang. Ya emang rata-rata sih. Ya seperti itu sih. Makanya gue juga bingung sama berpikiran para pendaki gitu. Entah itu dari pendaki cowok atau cewek gitu kan. Kita kan udah capek-capek naik nih gitu. Kita satu tenda ya udah buat istirahat gitu. Dan gue pun ya jujur aja, gue aja kalau misalnya udah satu tenda nih sama kayak ketika sama cewek gue, ya udah gue tidur gitu. Iya, enggak ada. Tidur kan pakai sleeping bag masing-masing. Iya. Padahal gue udah pura-pura gitu kan, gue udah pura-pura kedinginan biar dipeluk dan segala macam. Tapi nggak ada respon. Aduh, Anda kurang beruntung berarti ya. Makanya gue juga heran nih. Udah pura-pura. Malah diginin nih, itu pakai sleeping bag. Malah gitu nih, bagus sih, bagus kayak gitu. Iya. Nah, itu kan pas malam-malam tuh ya, si mantan lu itu naik ke atas lu nih, ya kan? Terus ngusel-ngusel, nyium segala macem. Itu keadaan lampu dimatiin apa enggak? Lampu mati. Oh, lampu mati. Iya, jangan sampai kayak kejadian waktu itu. Gue tahu tuh yang viral tuh. Ada ya di Gunung Salak ya? Iya, dia viral banget itu sumpah. Yang lampunya dinyalain. Masih ada terbayang-bayang. Iya, main kuda-kudaan gitu men. Ada tuh. Nanti harus diselipin di videonya. Gue pernah lihat lagi. Aduh, kotor. Untungnya dimatiin. Mati. Oh, kalau nyala malah lebih viral di Gunung Argopuro. Nah, itu. Wah, nama lo langsung cemar cuy. Aduh, nggak bagus. Untungnya mental lu tuh dan ini lu kuat gitu buat ngedorong tuh ini yang gitu biar nggak terjadi sesuatu gitu. Itu sih sebenarnya karena dibantu sama tetangga gue itu yang negor ke tenda gue karena gue berisik. Nah, kalau misalnya nggak ditegur, nah itu gue nggak tahu deh. Karena kan gue tuh tenaga gue nggak sepulih kayak biasanya. Ditambah lagi gue mendaki dengan kondisi gue yang tangan gue yang habis jatuh dari motor gitu, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bener-bener rasanya tuh nyerinya sebadan. Jadi kalau nggak ada tuh orang gue nggak paham deh itu gimana. Wah, bisa bener-bener kayak nyari kesempatan banget gitu. Tapi alhamdulillahnya sih masih terjaga. Alhamdulillah mencari kesempatan dalam kesempitan. Bener. Ya soalnya itu peluang kan yang gue bilang tadi. Iya bener. Iya itu. Gue nggak habis pikir tuh kenapa laki bisa kayak gitu. Nah untungnya adalah tetangga yang menegur dan untungnya langsung set. Tunggu kalau misalnya dibuka langsung di videoin. Weh ngapain berdua? Ayolah. Berbuat apa gitu kan? Iya kayak gitu kan. Nah
kan itu di Sabana Lonceng kan. Di malam keempat. Argopuro itu di mana malam terakhir Taman Hidup. Oh, lo langsung bantai ke? Iya, ke Taman Hidup. Taman Hidup. Gimana? Di Taman Hidup gue beda tenda. Gue gue bilang dari situ gue udah nggak respect. Oh iya, lu udah kesel lah. Iya, gue udah respect. Udah disuruh iya, turun pokoknya gitu. gue udah lost respect sama dia. Akhirnya gue pisah tenda sama dia. Nggak setenda di malam terakhir itu. Nah itu gimana tuh? Ya udah nggak gimana, gue tetap aja udah tidur di sini. Pokoknya gue udah nggak foto bareng sama dia pun dia minta satu foto, gue nya udah biasa aja. Jadi benar-benar kayak udah males. Dari situ tuh gue udah makanya turun dari Argopuro bulan Juli, Agustusnya gue selesai sama dia. Putus? Iya. Seriusan? Iya, itu kan akhir Juli, Agustus tanggal berapa? Tanggal 10-an tuh gue udah selesai. Gara-gara Argopuro itu? Iya, ada salah satunya sih. Salah satunya dari hal itu. Tapi ya putus sama dia tuh susah banget, Bang. Dia tuh banyak drama. Sumpah banyak drama. Sama drama Korea masih susah. Oh, drama dia dong. Jangan salah. Kayak temen gue aja, ada satu temen gue. Iya. Jadi ngomongin dia. Gimana? Temen gue aja kayak nggak habis pikir juga kenapa dia bisa begitu. Nggak habis pikir juga. Ini temen lu selebgram juga? Bukan. Dia tuh bisa gue anggap kayak kakak angkat gue lah, cewek di Bekasi gitu. Jadi dia kan kenal, mantan gue ini kenal sama temen gue ini. Dia karena gue sama si mantan itu udah selesai kan, dia masih punya komunikasi ke temen gue lewat by Instagram. Jadi waktu itu sempet DM apa WA gitu si mantan gue ini. Habis itu dia bilang lagi di Bekasi. Oke. Gitu. Habis itu difotoin lah tuh foto pagar rumah gue. Memang itu foto pagar rumah gue bener. Terus habis itu temen gue ini, kakak angkat gue ini bilang sama gue, Hil, itu dia tuh ada di Bekasi tau Hil. Hah? Ngapain? Siapa? Itu mantan gue katanya. Wah anjir. Dia ke Bekasi. Gak usah disebut. Bener dari ujung ke ujung gitu. Iya. Jadi kayak tiba-tiba ada di Bekasi, katanya dia punya kerjaan di Bekasi. Cuma kan gue udah tahu dia ya, maksudnya gimana orangnya. Setelah gue telusurin, gue tanya ke paman gue, ke mama gue, ke adik gue gitu yang tinggal di rumah. Karena kan posisi kemarin gue nggak ada di rumah. Di mana posisi lu? Gue tuh pas lagi bulan Agustus itu gue lagi di Kerinci. Oh iya. Iya, gue lagi di Kerinci tuh. Mau naik ke Kerinci. Posisi gue lagi di luar Jawa kan. Nah abis itu gue tanya setelah dari pulang, pokoknya udah lama tuh gue pulang ke Bekasi, gue tanya sama pihak keluarga nih, ada orang apa enggak? Enggak ada yang datang tanggal sekian jam sekian, karena kan Katiwi nyebut nama lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kakak angkat tuh. Iya, karena kan kakak angkat gue ini bilang kalau misalnya dia ngasih foto terus pasti ada detail waktunya doang hari itu. Gue tanya hari apa, jam berapa. Terus habis itu gue tanya ke seluruh keluarga gue di rumah, nggak ada orang. Terus pas gue cari tahu, ternyata dia tuh ngambil foto di Google. Hah? Jadi lu tau gak sih sekarang tuh kalau di Google tuh ada foto lokasinya. Oh, street iya, lokasi. Terus ada kalau street lokasi itu kan di minggirin dikit ada pagernya. Nah, dia ngambil dari situ. Wih anjir, niat banget. Iya, gokil banget kan. Iya. Terus putus sama dia juga nggak segampang yang dipikirin orang-orang. Dia tuh banyak yang gue bilang banyak drama. Dia tuh kayak kasih tahu ke gue kalau misalnya dia habis jatuh dari motor, masuk rumah sakit, masuk rumah sakit. Itu tuh ternyata enggak. Itu tuh enggak sama sekali. Wah, bener-bener itu tuh kebohongan dia. Bahkan salah satu dari temennya dia ngontek ke gue kan tanya, itu dia beneran masuk rumah sakit jatuh dari motor karena dia sempat kasih foto tampak depan motornya tuh hancur. Tapi motornya dia hancur. Kasih ke gue. Waktu itu bukan pakai itu bang. Bukan. Pakai beat. Udah hancur itu kan. Difotoin sama dia lah. Terus habis itu gue percaya aja karena posisinya waktu malam itu memang gue nggak ada komunikasi, makanya gue klarifikasi ke temennya. Tapi posisi lu udah putus? Udah selesai, cuma selesainya dia tuh masih ngarepin ke gue, ngerti gak sih? Oh iya. Iya, masih terus ngejar-ngejar gue gitu, masih ngarepin lah ibaratnya gitu. Terus abis itu
gue udah ngomong sama dia kalau gue udah nggak bisa sama dia, gue bilang begitu kan. Terus dia foto dia motor dia hancur, dia masuk rumah sakit katanya. Terus gue tanya sama enggak. Oh enggak. Kita kayak di DM gitu. Tolong dong, keluarga saya lagi di rumah sakit nih, minta transfer 50.000. Ya Allah, iya itu gue tahu tuh kemarin ceritanya bang siapa gitu. Ada. Iya. Maksudnya ketika di rumah sakit minta transfer 50.000 buat berobat. Buat berobat 50.000. Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal sih. Iya. Itu. Udah tuh pas gue tanya gue klarifikasi ke temennya setelah 2 hari itu, dia temennya bilang kalau misalnya si dia ini nggak jatuh dari motor dan nggak masuk rumah sakit. Dan gue tanya lagi ke mamanya. Oh lu langsung kontak ke nyokapnya? Nyokap si mantan ini? Oke. Terus gue tanya ke mamanya, enggak, orangnya juga katanya nggak kenapa-napa. Ada di rumah? Ada gitu kata gue. Wah ini orang tipu tuh satu. Udah tuh. Nah masalahnya nipu nih ya. Itu gimana ya kalau misalnya kan motor dia? Itu ternyata dari gue dapat dari info dari temennya nih. Ternyata waktu itu udah lama kejadian, dia tuh memang pernah jatuh dari motor sampai motornya tuh hancur. Memang pernah. Cuma bukan kondisi pas setelah selesai sama gue. Itu udah lama kejadiannya 2017 kalau nggak salah. Simpen fotonya. Kayaknya. Buat ini simpenan jaga-jaga. Kayak misalnya kamu lagi di mana, di foto cetak kirim kan. Padahal foto kapan tahu. Iya. Itu sering terjadi itu. Sering terjadi. Makanya itu baru di situ gue mikir, oh ternyata dia bohong tuh. Oh yaudah itu udah tahu. Terus waktu itu lagi pernah, jadi dia tuh pernah buat story di WhatsApp dan kakak angkat gue ini masih temenan sama mantan lu ini. Sama mantan gue gitu kan. Terus dia tuh buat story megang cincin bang. Cincin yang ada tempatnya lope tuh. Iya. Ya? Oh cincin tunangan. Iya. Terus habis itu cincin itu dibuang. Waktu itu storynya tuh cincin itu dibuang ke laut. Dibuang enggak? Ke empang. Bukan. dibuang ke pojokan pintu kamar. Ya elah temen amat. Iya. Di itu tuh dia cuma jadi dia duduk di pojok kamar, tiba-tiba dia lempar tuh cincin ke pojok pintu. Storynya begitu. Ditanyalah sama bunda, jadi gue tuh punya bunda angkat lah dulu di Lombok, pernah punya bunda angkat. Nah bunda ini nih sempat temenan di WA sama nih orang. Ditanyalah sama si bunda, itu cincin buat siapa gitu. Terus si dianya bilang itu cincin buat si Hilya. Si Hilya mau apa, saya nggak jadi tunangan sama dia, padahal lusa saya mau tunangan sama dia tapi dia batalin. Begitu ngomongnya. Tapi ketika lo pacaran nih, itu emang si cowok itu emang udah bener-bener Enggak, maksudnya gue gak ada buat rencana buat tunangan atau gimana, gak ada. Oh lu cuma buat main-main doang? Iya, bukan main-main juga. Bukan. Cuma memang belum ada agenda buat menuju ke sana gitu. Ada sih, cuma jauh, masih lama bang. Itu kan bulan Agustus ya. Gue tuh memang ada rencana buat lamaran sama dia tuh di bulan Desember. Jauh Desember kan? Kemarin. Desember kemarin lagi 2021 itu. Oh, oke. Iya pas 2021 memang gue Desember itu pas gue ulang tahun tuh gue emang rencananya mau minta kadonya buat lamaran gitu lah ibaratnya gitu. Itu udah lama, maksudnya dari Agustus ke Desember kan jaraknya jauh. Nggak mungkin dia mempersiapkan cincinnya dulu kan gitu, nggak mungkin. Bisa aja nyicil dia. Tapi dia nggak ada bilang sama gue gitu. Kenapa dia dramanya tuh kayak gitu? Pas ditanya sama bunda tuh, dia tuh jawabnya buat si Hilya, padahal lusa. Kata dia lusa saya mau niat saya itu buat ngelamar si Hilya gitu. Padahal itu enggak, bohong, drama banget kan. Sosokan dilempar cincin. Padahal tau nggak itu videonya siapa? Itu videonya temennya yang diambil sama dia. Jadi video itu itu kejadiannya punya temannya, bukan punya dia. Kenapa gue bisa tahu? Karena temennya dia ada ngelaporan ke gue. Jadi waktu itu sempat ada yang telepon gue, temennya. Temennya itu bilang ke gue kalau misalnya si dia ini, mantan gue ini ngejelek-jelekin gue di depan teman-temannya. Jelekinnya kayak gimana? Ngejelek-jelekin kayak si Hilya tuh orangnya posesif, si Hilya tuh orangnya kayak gini gitu. Terus habis itu katanya Mbak Hilya ini yang emang bener ya Mbak ini yang mutusin Mas ini buat ini kan ini ya. Gak usah samaran. Gak usah dikasih samaran juga, gak usah. Mas Enggak, Mas Z mau Mas A, Mas B, C, D, gak ada samaran, gak ada. Gak ada inisial.
Mohon maaf nih. udah itu temennya ini laporin ke gue kalau si dia ini bener-bener kayak ngejelekin gue di depan mereka semua. Seakan-akan kayak gue tuh jahat banget lah. Berarti gitu. Terus abis itu yang dia video cincin itu katanya gini, itu tuh video cincin bukan video dia mbak, itu tuh video temennya yang gagal lamaran gitu. Oh ternyata begitu toh. Jadi seakan-akan tuh dia yang terjadi pada diri dia sendiri gitu ya. Gitu kayak playing victim banget gak sih? Bener. Aduh terus pas dia kan minta ketemu buat maksudnya ngejelasin bukan buat ngejelasin. Apa? Kayak gue waktu itu sempat gue samperin lagi. Lu samperin? Bukan gue. Oke, lu samperin ke Jawa Timur ya? Iya. Waktu itu gue samperin lagi nih ke sana, ke Jawa Timur, ke ujungan. Gue samperin, terus habis itu dia tuh kayak nangis sama gue. Nangis kayak drama lagi itu. Itu posisi lu berdua apa? Berdua. Dia tuh nangis minta kasih lagi kesempatan. Berarti tetap mau sama gue lah gitu. Terus gue bilang gue nggak bisa. Udah pokoknya gue jelasin gitu dan gue udah bertekad kalau ini tuh terakhir kali gue ketemu sama lu gitu. Jadi gue tuh datang itu buat bener-bener kita punya hubungan baik-baik, yang selesai pun harus baik-baik. Pikir gue begitu kan. Tapi setelah dari gue tempat dia malah makin berulah, kayak temennya makin laporan ke gue, katanya setiap pergi nih, setiap jalan kemana gue ini nggak pernah ngeluarin uang sama sekali. Katanya dia mulu yang ngeluarin uang. Padahal waktu itu kondisinya dia tuh nggak kerja. Maksud kata gue, ini orang kenapa play victim banget sih? Terus abis itu pokoknya ngejelekin gue yang bener-bener ngerasa tuh dia paling tersakiti lah. Gitu kan. Iya. Itu baru tadi gue mau ngomong kayak gitu tadi. Paling tersakiti. Gue sih merasanya biasa aja udah kan. Udahlah biarin aja. Terus sampai dia tuh bilang sama temennya yang gak gue suka ya, yang gak gue terima. Dia tuh katanya pernah sempat make gue. Wih anjir. Iya itu yang gue bikin sakit hati sih. Maksud gue itu lu apa? Tapi lu omongin gak sama dia? Lu pernah bilang sama temen? Gue dari setelah pas lu ketemu berdua? Enggak. Itu kan setelah dari gue ketemu dia. Dia makin ngejelekin gue itu. Nah pas setelah dari dia gue tahu kata-kata itu, gue langsung klarifikasi ke orangnya. Dia tetap dia nggak ngaku. Enggak, kalau klarifikasi di Instagram tuh ini buat si orang ini tolong viralkan. Tidak lah. Nggak gitu juga. Udah pasti gue klarifikasi ke orangnya. Ya dia tetap nggak ngaku. Akhirnya ya udah, gue memang percaya ke temennya dibanding ke dia. Karena memang dia tuh banyak bohongnya gitu. Banyak di luar nurulnya gitu. Berarti kalau misalnya dia udah bilang ke temen-temen lu, ke temen-temennya dia nih, terus temennya dia ngelapor ke lu nih, emang lu udah pernah dipakai berapa kali nih? Soalnya dia pernah bilang nih lu, dia udah pakai lu segala macem gitu. Ya pokoknya gue udah nggak dari situ dia temannya cerita ke gue dan gue klarifikasi dia nggak ngaku, udah gue enough, udah cukup. Gue nggak mau memperpanjang masalah itu karena menurut gue itu nggak penting. Karena ditambah lagi gue nggak merasa itu terjadi sama gue, jadinya ya udah fine aja. Gue nggak peduli omongan orang tuh kayak gimana di gue. Intinya gue baik-baik aja dan gue merasa hal itu tuh nggak terjadi di diri gue. Jadi gue udah bodo amat sih. Setelah dari kejadian itu dia nggak ngaku, udah selesai. Iya, soalnya gue juga sempat denger juga gitu antara kisah asmara lu sama dia gitu kan. Makanya gue kenapa tahu gitu kan. Soalnya gue itu nggak bisa mengambil langsung gitu ketika belum tahu dari dua sudut gitu. Gue nggak bisa ngambil dari satu sudut. Gue itu orangnya bisa ngambil dari dua sudut. Oh kayak gimana sih ternyata penjelasan kayak gini. Oh ternyata orangnya kayak gitu, walaupun dia itu temen gue juga gitu. Walaupun bukan itu temen lu? Bukan temen gue juga maksudnya bukan temen dekat gitu. Gue udah pernah komunikasi sama dia, pernah ketemu sama dia untuk menjelaskan kayak gimana gitu. Kayak intinya gue tau lah dia cerita apa. Makanya ketika lu cerita kayak gini, kok berbalik gitu. Kenapa gue waktu itu sempat punya laporan lagi dari bunda yang gue bilang bunda yang orang Lombok, tapi sekarang dia tinggal di Malang. Bunda ini waktu itu bunda itu sempat kenal sama orang ini gitu dan sempat naik bareng ke Argopuro. Nah dari situ digaitin sama dia apa gimana? Digaitin sama dia apa gimana? Bukan, emang naik bareng cuma naik sama teman-teman gue juga. Jadi waktu itu memang
kalau gue tuh orangnya bang kalau punya pasangan nih, gue punya cowok, gue pasti kenalin cowok ini ke teman-teman gue. Oh gitu, nggak ke publik gitu? Nggak publik memang, tapi gue kenalin ke teman-teman gue. Oh gitu. Cuma baru kemarin doang yang nggak publik gitu. Udah tuh kan si Bunda dia naik bareng. Bunda ini memang cerita sama gue kemarin, dia tuh kecewa sama sikapnya dia, sikap si mantan gue ini. Karena dia ini sempat ngejelekin si Bunda. Iya, ngejelekin Bunda ke orang lain. Pokoknya adalah kata-kata dia, gue lupa. Gue takut salah ngomong ya, tapi gue lupa, memang lupa ngejelekinnya dari segi apa, gue lupa. Bikin Bunda ini kayak kecewa dan sakit hati. Kenapa dia harus ngejelekin Bunda tuh kayak gitu? Oh ternyata pas setelah Bunda setelah Bunda cari tahu dan Bunda tahu orangnya itu bener, udah Bunda putus komunikasi sama dia. Bunda nggak mau lagi punya komunikasi yang lagi sama dia. Udah. Sekarang? Sampai sekarang. Gara-gara Argo Puro? Iya, dari gara-gara naik Argo Puro ini. Terus juga kata Bunda, nih orang nih kebanyakan ngarang. Oh iya. Iya, dia nih kebanyakan ngarang yang nggak masuk akal Hilya gitu ngomongnya. Sama-sama. Gue juga, ya sama sih. Iya gitu. Gimana ya? Ketika dia pernah di sini gitu, pernah di sini, enggak di sisi lain, enggak di channel sebelah gitu. Iya. Gue ngedenger tuh, ya 50-50 lah orang bisa bercerita tentang pengalaman hidupnya dan segala macam ya. Kita kan cuma bisa mendengerin doang. Nah tapi kalau misalnya kita ngedengerin, tapi kan kita juga pakai logika. Ini percaya atau enggak? Itu kalau misalnya dibilang horor atau mistis pasti masih ada 70-30-nya. Cuma ini kan di luar logika banget. Iya, di luar Nurul lah. Iya, di luar Fikri pokoknya. Iya, itu dia. Gitu jadinya kayak Bunda ini udah bilang, ya udah Bunda cukupin kenal sama dia yang kenal baiknya lah. Udah Bunda cukup tahu aja dia itu orangnya begitu. Nah, dari situ udah nggak ada komunikasi Bunda sama mantan gue itu. Jadi ya bukan dari segi gue, Bunda pun telepon gue, Bunda mau klarifikasi. Dia ini sebenarnya bener gak sih? Kayak gini Hilya orangnya. Baru pas setelah denger dari cerita gue, baru Bunda ngomong ke gue, oh ya berarti dugaan Bunda berarti bener. Ngomongnya gitu. Yang Bunda pikirin ternyata bener. Karena kondisinya kemarin pas naik juga sama Bunda, dia sempet ada ngejelekin gue juga di Pendakin kemarin. Oh gitu. Iya, pokoknya dia viralin lah tuh gue di sekitaran areanya dia. Anjir, gitu. Diviralin lu? Mungkin, cuma diomong-omongin gitu. Iya, soalnya ketika temen lu ngomong, oh iya lu udah pernah dipakai sama dia, itu kan udah diviralin. Benar. Walaupun nama temen-temennya. Tapi gue nggak peduli sih. Pokoknya kata gue ya udah biarin aja. Pas Bunda bilang kayak gitu, ya udah Bunda sekarang kan udah tahu nih. Sebenarnya gue emang mau ngomong dari awal, cuma gue nggak mau kayak ngejelekin orang dari satu statement gue. Karena merasa gue pernah punya hubungan sama dia, jadi gue jelekin dia. Gue nggak mau gitu, biar orang lain yang menilai. Benar. Ternyata ya memang ada beberapa orang yang tahu si orangnya emang kayak gitu orangnya. Padahal mah belum dia apa-apain, tapi dia ngomongnya udah pernah dipakai, dan lu juga udah sempet diviralin ke temen-temennya. Sempet itu temen. Kenapa lu nggak balikin viralin aja? Nih dia pembohong nih, dia segala macem. Apa ya, gue bukannya gue ngalah ya, bukannya gue merasa gue kalau ngeviralin atau membalas dengan sama ngejelekin dia juga, samanya gue tuh kayak sama kayak dia, nggak ada bedanya. Jadi gue menurut gue fine aja. Oh ya udah biasa aja karena gue kita balas dengan cara yang lain aja. Kalau gue merasa itu bener, abis itu kayak gue merasa ngasih pembelaan nih. Ke publik nih, gue kasih pembelaan ke teman-temannya, gue kasih tahu kalau itu nggak bener loh, apa gue omongin segala macem, gue viralin lagi, gue omongin lagi, sama aja gue kayak dia kan. Samanya kayak gue merasa, oh nih si Hilya nih perasa salah nih, padahal tapi dia malah nutupin itu dari omongan-omongannya. Jadi menurut gue ya udah, yang kayak gue nih cewek, cuma gue diem aja gitu. Kenapa dia tuh cowok tapi kayak mulutnya kayak cewek gitu. Bunda pun ngomong dia tuh cowok tapi mulutnya kayak cewek Hilya gitu ngomongnya. Iya memang begitu Bun. Udah ya gue ngomong gitu aja udah. Tapi ketika lu udah putus sama dia, lu kan otomatis sebelum putus lu pas pacaran itu berteman lah di Instagram. Nah ketika udah setelah dari kejadian itu gue udah putus, gue unfollow. Lu blok? Enggak gue blok, cuma gue unfollow. Enggak. Kenapa? Cuma gue unfollow. Biasanya kalau cewek tuh kalau misalnya udah ngelarin hubungan gitu kan, satu nih di unfollow, terus kedua diviralin dulu, ya kan, dijelek-jelekin dah tuh segala macem, ketiga di blok. Itu pengalaman pribadi.
Enggak. Gue gak pernah kayak gitu. Kalau udah kelar ya udah gitu. Oh, gue kira lu punya pengalaman pribadi sama mantan lu sebelumnya. Gue kira kayak gitu. Enggak. Gue sih ya masih fine aja. Ketika ini udah berteman biasa aja gitu. Dan ketika udah nggak menjalin hubungan ya udah nggak. Ketika dia mau update SW atau apa story IG gitu kan, SG gitu. Ya udah gue diemin aja, gue nggak pernah respon. Soalnya gue nggak gitu sih bang, gue orangnya nggak ngeblokir gitu enggak. Jadi gue kalau kelar sama nih orang ya udah. Tapi kalau gue ada bekas yang kayak kemarin kasusnya, gue pasti gue putusin pertemanan gitu dengan cara ya gue unfollow, terus gue hapus nomornya, nggak gue save gitu doang. Nggak gue blokir. Nggak lu viralin segala macem ya? Nggak, gue ya udah biarin aja gitu. Masalah lu gitu. Iya. Soalnya kan ada beberapa wanita tuh ketika dia disakitin, terus dijelekin dan segala macem, bisa tuh dia ngeviralin tuh di itu kebanyakan tuh cowok yang kayak gitu gue ngalamin. Emang iya? Iya. Seriusan? Gue malah cewek. Iya kan, karena nggak mungkin lu pacaran sama cewek. Nggak mungkin gue juga pacaran sama cewek. Lu gimana? Biasanya yang udah gitu bang, yang merasa tersakiti tuh kayak gue tuh merasa paling sakit banget gitu ya. Gue sakit banget. Iya. Pasti begitu. Terus gimana? Udah, pokoknya udah lah gitulah. Gue udah enough, udah nggak mau lagi tahu menau tentang dia lagi. Pokoknya udah cukup dari situ. Ya gue harap dia nggak berulang lagi. Ya nggak tahu ya sekarang karena gue nggak yang gimana gitu. Udah cukup. Nah, jujur nih dari gue ya, jujur ya, ketika dicerita sama gue nih, dia di sini main buka-bukaan aja, di sini nggak ada ketutupan aja ya. Gue mau tahu dari lu bener apa enggak? Gitu. Bener gimana? Apakah dia mengalami kerugian yang sangat banyak? Nah, itu tuh itu yang diceritain ke teman-temannya. Dia tuh merasa paling kerugian yang paling banyak pergi sama gue, dan dia bilang sama teman-teman itu kayak dia tuh sering banget datang ke Bekasi. Gitu. Ya Allah bang, dia tuh nggak pernah datang ke Bekasi. Gua selalu datang ke tempat dia. Dan kalau pergi-pergian nih, maksud dia bilang kayaknya beli ini itu. Kayak dia tuh merasa paling itu dia ceritain ke gua lu. Tuh kan. Aduh. Ya makanya kan gue tanya. Enggak, itu enggak. Sampai wah anjir, Hilya beneran nih sampai segininya gue sampai berpikir negatif ke situ loh. Gue bilang wah anjir. Ya itu yang diceritain ke teman-temannya itu. Yang beberapa orang laporan ke gue ya itu ceritanya. Dan bunda pun bilangnya begitu. Dia tuh merasa dirugiin secara rupiah sama gue. Sedangkan kondisinya kemarin dia tuh nggak kerja. Dia tuh masih kuliah lah. Ini klarifikasi ya. Iya. Klarifikasi ya. Bener. Gue sebenarnya dengan kata-kata itu, dan lu bukan orang pertama yang bilang kayak gitu. Beberapa orang pun bilang begitu sama laporannya begitu. Ada satu laporannya tentang kerugian rupiah. Iya. Soalnya pas gue tahu ya itu nilainya gede banget. Nah dia bilang berapa emangnya? Berapa ya? Berapa? 50-an ada. Ih, sumpah lah itu nih enggak sih. Itu soalnya dari sekali. Materi apa aja tuh barang yang dibeli sama dia buat lu segala macem. Makanya gue berpikir anjir, tega banget lu ketika udah dikasih sama dia, lu malah menjauh gitu. Makanya di sini gue butuh klarifikasi. Itu nggak bener ya. Dengan nggak. Yang gue mau kasih tahu tapi itu gue nggak tahu ya kalau sekitar 50 kan itu gue nggak tahu. Mungkin. Yang gue mau kasih tahu ke lu ya, klarifikasi yang paling benar ya, gak ada satupun barang dari dia yang dikasih ke gue. Jujur, justru kalau lu kemarin ngelihat dia pakai tas lempang, jaket warna biru, itu semua celana itu dari gue semua. Gak ada satupun barang yang dikasih ke gue, makanya dia tuh gak terima gitu. Soalnya misalnya dia nonton gimana nih? Bodoh. Itu gak bener ya, mohon maaf. Dan gue kalau keluar pergi kemana, gue tuh secara sharing sama dia. Kalau misalnya, dan gue merasa gak dirugin banyak kok gitu. Secara rupiah gue juga gak, gimana ya, gue dari dulu orangnya kayak gue punya uang, ya udah. Kalau misal gue punya uang, ya udah ayo gitu. Dan nggak melulunya cowok ini selalu yang bayar semua. Kalau sama gue ya, selalu kayak misalnya nih contohnya,
kita makan ada minuman, gue bayar minuman, lu bayar makan, ibaratnya sharing gitu. Tukeran lah. Iya, atau misalnya satu tempat nih makan gue yang bayar, ntar nextnya lu yang bayar, kayak gitu. Jadi gue kenapa gue nggak menilai kalau gue merasa dirugiin, enggak, tapi dengan omongannya dia kayak gitu, gue merasa sakit hati gitu. Dan lu bukan orang pertama gitu yang dia katanya ngasih barang A B C ke gue, dan dia udah banyak laporannya gitu. Itu nggak sama sekali, itu nggak bener sama sekali. Nggak ada satupun barang nih, gue kasih tahu, nggak ada satupun barang yang dikasih dari dia ke gue. Bahkan gue yang selalu ngasih gitu. Makanya gue nggak mau ngungkit-ngungkit sebenarnya. Tapi apa yang dia pakai, apa yang dia pakai itu dari gue, anjir. Lagi gemes banget gue. Tapi kok emosi ya? Gemes banget gitu. Beneran asik kayak. Soalnya gue nggak suka gitu. Gue nggak suka. Gue punya pasangan, gue punya hubungan, tiba-tiba gue selesai diungkit perihal nominal, gue paling nggak suka. Itu yang paling gue hindarin, Bang. Punya hubungan, lu jangan merasa paling dirugiin, dan gue pun nggak merasa dirugiin. Dari awal gue punya hubungan sama orang, jangan sampai punya permasalahan perihal rupiah. Iya benar sih. Gue nggak paling suka, padahal gue emosi banget karena itu rupiah gitu. Gemes banget. Ya soalnya kan ketika dia bilang kan, wah anjir, ya gue kaget gitu. Makanya kan gue nanya di sini sama lu, apakah benar? Ternyata tidak gitu kan. Enggak banget itu, enggak. Sampai satu ya gitu, misalnya satu item gitu nih, satu barang yang bisa gue sebut nih ya, nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa sebut. Handphone. Oke. iPhone. Dia bilang dari dia gitu. Apa? Gimana? Ih, sumpah. Ketika dikasih langsung ditinggalin. Ya Allah, Abang. Tapi ini bukan dari gue doang kan, yang lain juga kayak gitu kan. Bener. Gue, ya ampun, gue bener-bener gak habis pikir ya. Gue udah gak bisa berkata-kata gitu, karena memang gue udah gak sukanya gitu. Dia tuh bener-bener playing victim banget, ngebalikin fakta, banget. Padahal yang gue, maksudnya orang-orang pun tahu gitu, gue punya pekerjaan konten, gue ngonten, pasti handphone dari segala elektronik harus memadai dong. Iya benar. Jadi gue memang punyanya handphone, punya barang-barang gue ya emang dari hasil gue sendiri. Hasil jerih payah. Iya, yang gue bilang tadi sama lu, nggak ada satupun barang yang dia kasih ke gue. Apalagi nominalnya yang sampai segitu besarnya nggak ada gitu. Bahkan dia kayak nipu gue tuh, kayak bohongin gue. Dia tuh sebelum dari gue tuh punya mantan. Kata mantan yang dia cerita sama gue, mantan sama dijelekin juga. Mantannya juga dijelekin ke gue. Mantan kayak katanya dia mantannya sering minjem uang, sering minta uang, bahkan pas masih sama gue ketahui sering minjem uang, dan Shopee Pay-nya payletternya mantan yang pakai. Pas gue klarifikasi ke mantannya, enggak. Malah dia yang berbalik kan, sama ya itu kejadian yang kedua kalinya. Ya kan gitu kata gue. Bener-bener nggak bagus nih orang. Bener-bener nggak. Semoga aja sih tobat ya, sebenarnya tobat. Iya, nonton ini tobat gitu. Iya, umur nggak tahu gitu kan. Takutnya tiba-tiba dia mati tanpa sebab kan kasihan kan. Iya gitu. Sih. Soalnya ketika dia bercerita pun ceritanya tentang akhirat dan segala macam. Tuh kan. Dan agamanya pun agamanya itu dia memiliki banyak agama loh. Iya. Senin agama Islam, Selasa agama apa gitu. Minggu itu ke gereja. Wallahi. Iya. Memang dia cerita gitu. Iya. Ya itu dah. Maksudnya istimewanya seperti itu gitu kan. Itu yang di luar Nurul dan Fikri gitu. Tapi lu tahu kan dia kayak gitu? Tahu, tapi ya gue nanggapnya itu sebagai lelucon aja sih. Oh gitu, nggak gue anggap serius. Karena memang itu nggak mungkin yang dia ketemu Nabi, ketemu apa. Lu cerita gak sih? Sumpah. Lu dengar cerita itu gak sih? Iya. Itu tuh udah bukan manusia yang punya indra ke-6, udah indra ke-50 kali ya. Udahlah, orang dia udah ketemu Nabi. Tuh kan. Orang udah ketemu Tuhan loh. Iya. Aduh, pokoknya itu sampai udah bisa ngeliat neraka sama surga. Makanya itu dibilang gila ya gitu. Pokoknya dia terlalu expect tinggi kali ya jadinya. Tapi kok bisa lu pacaran sama dia? Itu kayaknya gue diapain ya, kayak nggak tahu lah, gue bisa berkata dikirim sesuatu. Nggak tahu deh. Gue nggak merasa sih sebenarnya, cuma kenapa gue bilang nggak merasa, karena gue nggak ada hal-hal yang bisa menyakiti diri gue gitu. Okay. Tapi kalau di luar yang gue
yang apa ya, orang-orang tuh selalu bilang sama gue, kok lu mau ya sama kayak lu, kok lu mau sama lu, kok lu mau sama dia, gitu. Kayak itu tanda tanya loh. Iya, jadi bukannya gue ngejelekin seseorang gitu dalam fisik dan segala macam. Tapi benar. Kok lu bisa sama dia, sedangkan fans lu nih yang di Instagram itu banyak. Iya, dan lu punya follower berapa sih? 21.000. 22.600 itu kan rata-rata laki-laki lah dan memiliki tampang yang bener ya. Gitu. Dan pendaki gitu satu frekuensi. Oke. Kok bisa? Gak tahu. Gue kalau ditanya gitu gue pun jawabnya pasti gue nggak bisa ada jawaban. Teman-teman gue pun pada nanya, bahkan teman-teman dia juga pada nanya gitu, kenapa lu mau sama dia, kenapa lu sama dia? Gue nggak tahu gitu. Apa yang lu bilang? Apa lu dikirim ya gue itu di luar surat gitu, dikurangin hadiah mungkin ya itu di luar dengan kendali gue ya yang udah sih ya gue merasanya positif aja, jangan sampai hal-hal yang negatif ke gue. Tapi emang jujur-jujurnya memang lepas sama dia itu susah banget. Ya, banyak dramanya itu yang gue bilang, tapi dramanya yang memang masih manusiawi. Dengan yang pura-pura dia ke rumah gue, dengan yang pura-pura dia katanya mau ngelamar gue tapi nggak jadi, dengan pura-puranya udah ngalamin kerugian yang banyak, terus juga udah kecelakaan masuk rumah sakit. Sampai koma, sampai kayak gitu pokoknya. Iya, dia bilangnya gitu. Jadi dia nggak bangun, dia tuh koma 1 malam gitu. Bukan cinta 1 malam. Beda lah ya. Beda. Untungnya cuma begitu doang ya. Sampai lompat dari tebing terus. Biarin sih. Nggak, terus kayak nggak gantung di loteng. Iya. Rata-rata kan kalau misalnya seseorang gitu kan patah hati dan bener-bener sakit, itu bener-bener kayak dia tuh nyakitin dirinya biasanya sendiri. Bukan biasa, rata-rata sih. Soalnya dia tuh memang di luar akal gitu, di luar akal manusia banget gitu kan. Berarti dia udah lebih dari manusia lah. Kayaknya setengah jin. Udahlah, ampun, dosa. Tapi bukan dosa, ini emang kenyataan gak sih? Kenyataan, ini klarifikasi. Ini klarifikasi, bener. Makanya gue mau tahu aja gitu. Oke, Hil ya. Thank you nih udah datang ke podcast Sisi Lain nih, tentang kehidupan yang masa lampau. Itu bener-bener parah sih, sampai mau begitulah. Pakai lu ya. Iya. Dan dia juga gosipnya tuh lu udah dipakai sama dia. Untungnya enggak lu viralin gitu, sedangkan dia udah nge-viralin lu anjir. Biarin udah, Tuhan aja yang bales. Iya. Bisa mengambil sisi baiknya. Oke. Sekali lagi thank you nih Hilya udah mau podcast di sini dan obrolannya nggak jelas. Ya semoga nggak lelaki aja, wanita pun ya semoga harus benar-benar insaf lah. Benar. Oke, mungkin cerita untuk malam ini ya segini aja. Nanti kita bisa lanjutkan dengan podcast-podcast yang lain ya, oke. Ya mungkin gue tutup. Gue Nardi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.